Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat Tuhan. Kita bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Pada hari ini kita kembali merayakan kelahiran Sang Juru Selamat dalam dunia. Mari saya mengajak dengan sepenuh hati kita datang ke hadirat Tuhan. Kita bersyukur, kita mau menyambut kelahiran Raja di atas segala raja. Hanya Dia yang terindah, hanya Dia yang ajaib. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta padaku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sama-sama kita naikkan pujian. Dia sungguh indah, Yesus Tuhan. Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta saya dan saudara semua. Dia cinta padaku dan
pujian dan kuasa Yesus Raja. Haleluya. Bagi yang mulia ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat dan pujian, beri Dia hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku sembah. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu, Raja di atas segala raja, yang lahir ke dunia, mengasihi kami, menebus kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kita mau sambut kehadiran Sang Raja Bapak. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Sekali lagi katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita
Nyanyi glory. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi Kami mau glory, serukan namamu Tuhan. glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita. Merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan dan nyanyi. Mari serukan dan nyanyi. Haleluya. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dan jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Kelahiran Yesus mengingatkan kita pada hari ini betapa kasih Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau kita harus flashback beberapa tahun yang lalu, kita tidak bisa merayakan Natal seperti ini. Tapi hari ini ada waktu Tuhan dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa merayakan kelahiran Tuhan, untuk kita bisa menikmati kehadiran Tuhan. Dan inilah saatnya kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Ada banyak waktu yang akan kita lewati ke depan, tapi kita mau percaya bahwa waktu Tuhan indah dan penyertaan Tuhan nyata bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan ajariku untuk selalu berserah, karena Ia turut bekerja dalam segala hal. Ku tetap percaya karena semuanya indah pada waktunya. Tuhan ajariku untuk selalu berserah, karena Ia turut bekerja dalam segala hal. Ku tetap percaya karena semuanya indah pada waktunya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur, ku bersyukur atas kasih-Mu dan kebaikan-Mu Tuhan. Ku percaya, ku percaya janji-Mu ya dan amin. Ku bersyukur Atas kasih setia Tuhan, atas kasih-Mu dan kebaikan-Mu Tuhan. Ku percaya
Tuhan ajariku untuk selalu berserah, karena Ia turut bekerja di dalam segala hal. Ku tetap percaya, karena semuanya indah pada waktunya. Tuhan ajariku untuk selalu berserah, karena Ia turut bekerja dalam segala hal. Ku tetap percaya, karena semuanya indah pada waktunya. Ku bersyukur atas kasih-Mu dan kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu ya dan amin. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu dan kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya janji-Mu ya dan amin. Haleluya. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Ketika kita hadir sampai saat ini, itu semua karena penyertaan Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu datang bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiada seperti-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan di sepanjang tahun ini. Bagaimana kebaikan Tuhan yang menyertai kita di tengah-tengah situasi yang tidak baik-baik saja, tapi pemeliharaan Tuhan yang membuat setiap kita. Tapi kasih setia Tuhan terus hadir di dalam kehidupan kita. Kami tidak takut Tuhan, kami tidak perlu khawatir. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Ku tak perlu takut, ku tak perlu ragu, karena Kau ada, Tuhan. Ku tak perlu takut,
Tuhan, untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai hari ini. Ada banyak pertolongan Tuhan yang kami rasakan. Dan hari ini ketika kami merayakan kelahiran Tuhan, kami percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang terus menyertai kami di waktu-waktu kami ke depannya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ajar kami untuk tidak khawatir, ajar kami untuk tidak bimbang, karena kami tahu Engkau Allah Immanuel yang terus menyertai kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, biarlah iman kami, kepercayaan kami kepada Tuhan semakin hari terus bertambah. Kami terus tetap mengandalkan Tuhan, kami tetap terus bergantung kepada Tuhan, karena Engkau hadir ke dunia ini untuk terus mengasihi kami, untuk terus menuntun langkah kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk waktu yang indah pada saat pagi hari ini. Dan kami siap mendengarkan berita firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap telinga kami, urapi hati kami. Sehingga supaya kami pulang membawa berkat-berkat yang daripada Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Kita yakin Tuhan tetap menyertai kita semua. Amin. Haleluya. Waktu Natal pertama bergema dan para gembala mendengar berita sukacita itu, sorga bersorak-sorai. Keselamatan pasti ada di dalam Dia. Oleh karena itu, kita merayakan Natal, ibadah Natal pada pagi hari ini. Kita tahu siapa Dia yang sebenarnya. Dan kita tetap mau setia kepada Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Tuhan segala Tuhan. Dia Raja segala Raja. Dan Dia berjanji pasti datang kembali menjemput saudara dan saya yang tetap setia kepadanya. Tema khotbah ibadah Natal hari ini, Sabtu 25 Desember 2021, Natal Karya Bapa. Natal Karya Bapa. Apa artinya? Apa artinya Natal Karya Bapa? Artinya Allah Bapa lah perencana keselamatan. Allah Bapa perencana keselamatan. Bukan berarti Allah Anak dan Roh Kudus tidak tahu, saudara. Allah Anak dan Roh Kudus tahu. Tidak ada yang disembunyikan di antara pribadi mereka. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi Bapa merencanakan keselamatan melalui putranya Yesus Kristus. Jadi Bapa itulah perencana keselamatan. Kalau kita membuka dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih siapa? Kasih Bapa. Sebab dikatakan dalam kalimat selanjutnya, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi Allah Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu jelas Allah yang mengutus, yang berinisiatif mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk turun ke dalam dunia ini. Kita berterima kasih kepada Allah Bapa. Kita berterima kasih kepada Allah Anak Yesus Kristus. Dan kita berterima kasih kepada Allah Roh Kudus. Jadi kita melihat kerinduan Bapa supaya setiap orang tidak binasa, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tanpa kasihnya Bapa, tidak mungkin orang akan terima keselamatan. Kita juga tidak mungkin terima keselamatan. Karena itulah Natal adalah karya Allah Bapa, dan Yesuslah penggenap karya Bapa itu. Sekali lagi,
Natal adalah karya Bapa. Kasihnya Bapa. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi Bapalah perencana keselamatan di dalam anaknya. Karya Natal adalah karya Allah Bapa, dan Yesuslah penggenap karya Bapa itu. Sedangkan Roh Kudus menjelaskan, menunjukkan rencana dan kasihnya Bapa kepada setiap orang, kepada saudara dan saya, sehingga kita mampu, sehingga kita bisa percaya kepada Yesus karena peran Roh Kudus. Bapa itu oknum Allah yang pertama. Bapa itu oknum Allah yang pertama. Kita membuka 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7 berkata begini. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Kita perhatikan. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Siapa yang mampu ada di dalam surga kalau bukan Allah sendiri? Ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Jadi di surga itu bukan ada 3 Allah. Tapi ada satu Allah yang ber3 pribadi. Amin. Kita harus meyakini itu. Kita tidak menyembah 3 Allah. Tapi satu Allah yang ber3 pribadi. Pribadi Allah Bapa, pribadi Allah Anak, dan pribadi Allah Roh Kudus. Itulah yang kita yakini sebagai Allah Tritunggal atau Allah Trinitas. Sebab Alkitab mengatakan ada 3 saksi di sorga. Itu sebabnya kita meyakini Allah kita adalah Allah Tritunggal. Nah, di dalam ketritunggalan Allah, di dalam ketrinitasan Allah itu, Bapa itu sebagai oknum Allah yang pertama. Sebab disebut Bapa yang pertama, Anak, Roh Kudus. Jadi Bapa itu oknum Allah yang pertama. Sedangkan Yesus itu oknum Allah yang kedua. Disebut sebagai Firman atau sebagai anak. Yesus sebagai anak Allah. Yesus sendiri memanggil Allahnya sebagai Bapa. Kita membuka Yohanes 14 ayat 2a berkata begini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di mana rumah Bapa? Di sorga. Yesus berkata di rumah Bapakku di sorga banyak tempat tinggal. Jadi kita percaya apa yang firman Allah katakan. Yesus itu ada di sorga, dia Allah. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Yesus juga pencipta, dia Allah, dia pencipta. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 3. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun dari segala yang telah dijadikan. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. 1 Yohanes 5 itu jadi tadi mengatakan di sorga ada 3 Bapa Firman. Firman ini siapa? Allah jadi manusia. Siapa Allah jadi manusia? Yesus yang Allah jadi manusia. Karena itu firman Allah katakan tidak ada seorang pun yang mampu melihat Bapa. Tapi Firman itu diutus turun ke dunia jadi manusia. Dalam ayat 14 dikatakan Firman itu telah menjadi manusia. Jadi siapa Allah yang jadi manusia? Yesus. Dia bukan manusia tapi dia Allah yang rela jadi manusia. 100% jadi manusia. Bisa rasa kesakitan waktu disalib. Tapi dia tidak mengeluh. Dia mau mati untuk saudara dan saya. Jadi Yesus itu adalah Allah. Tidak ada seorang pun yang mampu melihat Allah, tapi anak yang tunggal itu menyatakan Allah yang sebenarnya. Karena itu jangan tinggalkan Yesus. Jangan mau dikelabui banyak orang, tapi kita mau tetap percaya kepada Kristus. Dia Allah. Yesus itu Allah, dia punya takhta. Dalam Ibrani 1 ayat 8a berkata begini. Tetapi tentang anak, ia atau Bapa berkata, takhtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Jadi Yesus sebelum turun ke dunia, sebelum diutus oleh Bapa, dia punya takhta di surga. Dan Bapa berkata tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dia turun ke dunia, dia jadi manusia, dia rela mati. Tapi kemudian dia bangkit, dia kembali naik ke surga. Dan dia akan datang kembali membawa saudara dan saya ke surga, ke tempat tahtanya. Amin, beri tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Haleluya, haleluya.
Yesus itu Allah, Bapa itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Karena ada 3 saksi di surga dalam 1 Yohanes 5 ayat 7. Jadi Yesus itu sederajat dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Sederajat. Tapi mereka adalah satu. Jadi waktu Bapa menginginkan terwujudnya kasihnya kepada dunia ini, Bapa utus anaknya dan anaknya tunduk, rela turun ke dunia. Ketundukannya bukan karena Yesus tidak sederajat. Kedudukannya karena dari dirinya sendiri. Kita baca Filipi 2 ayat 7 berkata begini. Melainkan telah mengkosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Siapa yang rela? Yesus sendiri. Dia mengerti betapa Bapa mengasihi dunia. Keselamatan hanya karena korban darah disalib, maka Yesus rela turun ke dunia. Jadi Yesus itu Allah, dia punya takhta. Dia rela tinggalkan takhta sorga untuk turun ke dunia, untuk mewujudkan kasihnya Bapa dan ketundukannya karena dari dirinya sendiri. 3 pribadi tapi satu. Apa yang di hati Bapa, Yesus tahu, Roh Kudus tahu. Bapa memberikan putranya, Yesus tunduk. Karena dia tahu untuk keselamatan manusia. Ini yang disebut Allah turun jadi manusia. Maka kita menyebutkan Natal, lahir. Artinya Natal kita memperingati kelahiran Kristus. Jadi Yesus itu bukan ada pada Natal pertama di Bethlehem. Waktu dia lahir di sebuah kandang di kota Bethlehem. Baru dia ada, tidak. Dia sudah ada di sorga. Tapi dia rela turun. Dia tunduk kepada Bapa, dia rela turun. Lalu dikatakan kandungan Maria dari Roh Kudus. Kalau Allah mampu menciptakan seluruh dunia ini, apakah sulitnya Allah turun ke dalam dunia, meminjam tubuhnya Maria. Supaya dia bisa lahir secara manusia. Allah itu roh, kalau dia tidak lahir dari jadi manusia, dia tidak bisa mati di salib, tidak ada pengampunan dosa. Kalau Allah tidak memberikan kasih, semua manusia binasa. Jadi Allah yang luar biasa itu sudah ada. Dia kekal. Baru turun ke dunia lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Dia maha kuasa, dia pencipta, dia maha hadir, dia punya takhta, dia maha tahu, dia kekal, dia pencipta. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sederajat. Nah, anak Allah yang kekal, maha tahu, maha kudus, pencipta, maha hadir. Anak Allah inilah yang Allah utus, yang Bapa utus turun ke dalam dunia untuk selamatkan manusia. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah Bapa akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jangan tinggalkan Yesus. Apapun yang dunia tawarkan kepada kita, kedudukan, harta, dan sebagainya, tetap bisa sirna. Bisa habis, bisa hilang. Tapi keselamatan itu kekal selama-lamanya. Jangan mau tinggalkan karena kondisi situasi harta dunia bisa hilang. Apapun, pemuda-pemudi, jangan kau tinggalkan Yesus karena seseorang yang kau kagumi. Saya kembali kepada firman Tuhan menyatakan kepada kita, dia maha hadir. Sebab itu dia turun ke dunia. Dan kita tahu kalau kita berkumpul, dia berkata 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Kita lebih dari 2-3 orang, kita berkumpul dan kita yakin Yesus ada, beri tepuk tangan bagi dia. Yesus ada di tengah-tengah kita. Bapa oknum Allah yang pertama, Yesus oknum Allah yang kedua,
Roh Kudus oknum Allah yang ketiga. Sebab disebut ada 3 saksi di sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Firman ini Yesus dan Roh Kudus. Maka Roh Kudus adalah oknum Allah yang ketiga. Roh Kudus itu Allah. Dia juga sederajat dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Disebut Allah Roh Kudus, kita lihat waktu penciptaan dalam Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Roh Kudus bukan kuasa dari Allah. Roh Kudus itu Allah. Jadi kita melihat Roh Kudus disebutkan dalam firman Tuhan, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Kudus itu pencipta. Kita baca Mazmur 10 ayat yang ke-30. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Yesus pencipta, tidak ada yang lain. Kalau tidak ada Kristus, tidak ada ciptaan yang lain. Itu Yohanes 1 ayat 3 tadi kita sudah baca. Kemudian Roh Kudus juga pencipta. Maka Allah Bapa pencipta juga. Jadi satu, oleh karena itu kalau kita membuka dalam kitab Kejadian, di situ dijelaskan, Allah berkata begini, Bapa berkata, marilah kita menjadikan manusia segambar serupa kita. Nah, kata kita bentuk plural, bentuk jamak. Bukan berarti Allah 3. Allah yang satu bertiga pribadi. Allah berkata, marilah kita, dalam bahasa dikatakan Elohim, dari kata Eloah. Elohim, jamak. 3 pribadi, tapi satu. Jadi kita melihat di sini saudara, bahwa Roh Kudus juga Allah. Jadi Roh Kudus turun waktu Yesus naik ke sorga. Setelah kebangkitannya, Yesus minta kepada Bapa agar Roh Kudus turun ke dunia. Yohanes 14 ayat yang ke-7b. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Haleluya. Roh Kudus turun sebab dia naik ke sorga. Kita tidak yatim piatu. Sekarang kita tahu kita punya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus telah turun ke dunia 2000 tahun yang lalu. Disalibkan, bangkit, kemudian naik ke sorga. Dan dia turunkan Roh Kudus. Roh Kudus terus menyertai orang percaya. Amin. Roh Kudus. Kita ini diciptakan punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Roh manusia adalah pelitanya Tuhan dalam kitab Amsal. Maka melalui roh manusia Allah bisa bicara kepada kita. Maka Roh Kudus bicara kepada kita. Pernahkah saudara dengar suara Roh Kudus? Jangan berbuat itu. Gak baik. Salah. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Yesus. Ada suara batiniah kita yang dipakai oleh Roh Kudus. Jadi Allah tidak meninggalkan kita piatu. Luar biasa Allah kita. Jadi Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun. Roh Kudus itulah yang meyakinkan setiap orang siapa Yesus yang sebenarnya. Jadi kembali kepada firman kita sudah mengerti. Bapa perencana keselamatan. Karya Bapa adalah Natal. Lalu Bapa mengutus Yesus ke dunia dan Yesus tunduk, dia taat, dia menjadi penggenap karyanya Bapa. Wujudnya dia lahir ke dunia. Tapi banyak orang tidak mengerti. Oh itu bayi. Oh dia bertumbuh. Dia anak tukang kayu. Dia orang baik. Dia bukan orang jahat. Bahkan ada orang yang berkata mana mungkin, mana bisa, tidak mungkin Allah turun ke dunia dan sebagainya. Maka Roh Kudus menunjukkan kepada saudara dan saya. Kepada setiap orang yang mau membuka hati. Siapa dia, siapa Yesus yang sebenarnya. Kita buka dalam 1 Korintus. Pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu. Bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah. Dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus memimpin orang kepada kebenaran. Tadi ayat ini jelas berkata tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Orang yang tidak percaya Yesus
bukan dari roh Allah. Firman Allah berkata, tapi orang bisa percaya kepada Yesus karena roh Allah. Kalau seseorang membuka hatinya, roh Allah melalui suara dia berkata kepada roh kita. Juga bisa melalui peristiwa-peristiwa. Waktu engkau dalam kegelisahan, waktu engkau dalam kesusahan, waktu engkau ada masalah problem, waktu engkau dicekam dengan ketakutan dan sebagainya. Karena peristiwa yang kau alami, Allah bisa bicara melalui dirimu. Allah bisa bicara melalui orang lain, lalu orang lain berkata kepadamu. Dan engkau membuka hati bagi firman, bagi Roh Kudus. Jadi saudara lihat, Allah Roh Kudus. Bapa perencana, Yesus penggenap rencana Bapa. Roh Kudus menunjukkan rencana Bapa. Ini loh Allah yang sebenarnya, ini loh Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus itu Tuhan. Kalau bukan karena Roh Kudus. Maka disinilah kita tahu. Maka disinilah kita mengerti bahwa yang pertama, 3 pribadi itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka adalah Allah. Bapa itu Allah, Yesus itu Allah, Roh Kudus Allah. Bukan 3 Allah, tapi 1 Allah yang ber-3 pribadi. Yang kedua, 3 pribadi itu bukan 3 Allah, tapi 1 Allah yang ber-3 pribadi. Dan yang ketiga pribadi adalah kesatuan yang tidak terpisahkan dalam keilahian. Tadi kita membaca 1 Yohanes 5 ayat 7. Ketiganya adalah satu. Ada 3 saksi di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ketiga pribadi adalah kesatuan yang tidak terpisahkan dalam keilahian. Jangan mau dibawa kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus terima dengan iman. Allah itu memang Allah yang Tritunggal. Allah menyatakan diri bahwa dia adalah Tritunggal atau Trinitas. Kita lihat Kejadian 1 ayat 26a. Kejadian 1 ayat 26a. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jelas. Marilah kita. Kalau saya berkata, saudara-saudara, besok hari Minggu, kita ibadah kembali, pukul 7, ibadah pagi, sore ibadah yang kedua pukul 4. Kalau saya berkata kita, itu berarti bukan cuma saya, tapi saya dan saudara yang kita akan beribadah. Nah, firman Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Allah yang menyatakan dirinya Tritunggal. Allah yang menyatakan dirinya Trinitas. Kalau Allah yang menyatakan dirinya Trinitas pasti benar. Amin, tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara. Kalau dia yang menyatakan, bukan manusia. Manusia bukan menyatakan Allah Tritunggal, enggak. Manusia percaya apa yang Allah nyatakan tentang dirinya, bahwa dia ada, mereka kelihatan 3 tapi 1. Dia adalah Tritunggal. Saudara. Bukan manusia yang menyatakan. Kita lihat Matius 3:16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Setelah lihat waktu Yesus dibaptis. Segera keluar dari air. Oknum Allah yang kedua, Yesus Kristus. Waktu itu langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati. Roh Allah, Allah bukan burung merpati. Seperti hinggap. Roh Allah, oknum Allah yang ketiga. Lalu dengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara siapa yang mengatakan ini anakku? Suara Bapa. Waktu Yesus dibaptis, Allah Tritunggal menyatakan dirinya. Waktu penciptaan manusia, Allah juga menyatakan dirinya. Marilah kita menjadikan manusia. Jadi Tritunggal atau Tri itu 3, tapi Tunggal adalah 1. Sekali lagi kita tidak menyembah 3 Allah, tapi 1 Allah yang ber-3 pribadi. Dalam Ulangan 6 ayat 4, Tuhan sudah berkata kepada umat Israel. Ulangan 6 ayat 4.
Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Tuhan tidak pernah berubah. Dia tidak pernah berubah. Dan dia tidak bisa dirubah dengan siapapun juga. Dan Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Dia tetap mengasihi saudara. Dia tetap mengasihi saya. Dia tetap mengasihi keluargamu. Mungkin ada di antara keluarga yang belum kenal Yesus. Sebelum terlambat, ceritakan tentang Yesus. Dia Tuhan, dia Allah. Bapa, Firman, dan Roh Kudus yang kita sebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Allah Bapa, dan Anak, Allah Anak Yesus, dan Roh Kudus. Sudah lihat, ketiganya sederajat. Ketiganya juga maha kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2b. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Dia bukan cuma maha kudus, dia juga maha tahu. Ayub 37 ayat 16. Tahukah engkau tentang melayangnya awan-awan, tentang keajaiban-keajaiban dari yang maha tahu? Allah itu maha tahu. Bapa di sorga, Yesus diutus turun ke dunia. Sesudah selesai tugasnya dia naik ke sorga dan Roh Kudus turun ke dalam dunia ini. Maka Roh Kudus menjaga saudara dan saya untuk tetap setia kepada Tuhan. Dialah pencipta itu. Maka di dalam gambar Allah itu, firman Allah berkata, marilah kita menjadikan manusia segambar. Di mana gambar Allah ada dalam hidup manusia? Kalau Allah menciptakan manusia segambar dengan Allah, apakah kita sama dengan Tuhan? Apakah kita Tuhan? Tidak. Nanti kita akan sama seperti Kristus waktu kita naik ke sorga. Kita akan bersama-sama dengan dia di sorga selama-lamanya. Tapi waktu Allah menciptakan manusia, dia menciptakan manusia segambar dengan dirinya. Di mana gambar Allah dalam diri manusia? Di dalam dirinya manusia, roh manusia. Maka waktu Allah menciptakan manusia, Allah menghembuskan nafas hidup. Itu roh Allah. Itu roh yang dari Tuhan diberikan ke manusia menjadi roh manusia dalam diri manusia. Roh manusia ini adalah dari Tuhan. Ini bedanya manusia dengan ciptaan yang lain. Tumbuh-tumbuhan tidak punya roh, tidak punya jiwa. Binatang cuma punya jiwa, punya tubuh, tidak punya roh. Tapi manusia punya roh. Karena itu Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kepada siapa? Kepada manusia. Karena manusia punya roh. Supaya manusia dengar suara Tuhan. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang, siapapun, setiap orang katakan memperoleh keselamatan. Tapi kita lihat di dalam Taman Firdaus, iblis merusak. Melalui ular, dia berkata kepada perempuan, kepada Hawa, sekali-kali kamu tidak akan mati. Iblis tidak senang kalau orang terima keselamatan. Dia rusak itu supaya orang berdosa. Dan firman Allah katakan, karena upah dosa adalah maut. Dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, karena dosa nenek moyang. Semua orang berdosa. Tapi Tuhan mau rencananya tidak boleh digagalkan. Rencana Allah tidak pernah bisa digagalkan oleh manusia. Apalagi oleh iblis. Maka Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tetapi karunia Allah, dalam perayaan Natal kita mendengar, di dalam karunia Allah kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan untuk memperoleh kemuliaan yang kekal. Pengharapan kepada Kristus itulah kasih karunia. Karena itu Allah mengaruniakan, memberikan kasih karunia kepada dunia ini.
bersyukur Natal terjadi di dunia ini. Haleluya. Yesus lahir, dia rela mati di salib, lalu kemudian dia bangkit untuk menyelamatkan siapa? Menyelamatkan manusia. Jadi Natal adalah karya Bapa yang menyelamatkan manusia. Yesus penggenap karya Bapa, dan Roh Kudus penunjuk karya Bapa, kasihnya Bapa kepada manusia supaya manusia terima keselamatan. Kalau kita sudah terima keselamatan, dan kita harus yakin kita sudah punya keselamatan di dalam Yesus. Jangan tinggalkan Yesus. Justru kita bawa orang lain untuk mengerti siapa Yesus yang sebenarnya. Dalam Filipi 2 ayat 5-8 kita lihat. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, walaupun dia Allah, dalam terjemahan lain, walaupun dia Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dia rela dilahirkan di dunia, di kandang binatang, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Luar biasa cara Allah kalau kita melihat, menyimak dengan benar firman Tuhan. Cara Allah luar biasa. Cara Allah menyelamatkan manusia. Dia rela turun ke dunia, lahir melalui seorang perawan, itulah Maria, di luar nalar atau akal manusia. Tapi kita terima dengan iman. Dalam Matius 1 ayat 22 berkata begini, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan Allah. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan Allah oleh Nabi. Jadi kita melihat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, intinya keselamatan ada di dalam Yesus Kristus. Dari perjanjian lama korban darah, kita tahu intinya keselamatan melalui korban darah. Dan wujudnya adalah Yesus yang disalibkan bagi saudara dan saya. Orang mau bilang apapun tentang Yesus. Orang mau bilang Injil itu palsu, dipalsukan. Orang mau katakan Paulus memalsukan Injil. Yesus yang disalib itu Yudas, bukan Yesus. Jangan orang yang berkata, oh itu ketemu kuburan Yesus, masih ada tulang belulangnya. Itu bohong, sah. Menurut firman, menurut Injil, tidak benar, sah. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia iman kita, kata firman Tuhan. Jangan percaya kata orang, percayalah apa yang firman Tuhan katakan. Jangan terbujuk oleh karena apa yang dunia tawarkan, sah. Firman Allah jelas. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah beserta kita. Jelas anak darah itu mengandung dan melahirkan. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, belum menikah. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Sebelum mereka jadi suami istri, Maria tunangan Yusuf mengandung dari Roh Kudus. Allah memilih dia. Ada banyak wanita di Nazaret pada waktu itu, tapi Allah memilih Maria. Kita bertanya, kenapa Allah memilih Maria? Karena Allah yang tahu hatinya Maria. Itu hak Allah, otoritas Allah. Ada banyak orang di dunia ini, miliar, ada banyak orang. Tapi salah satu adalah saudara yang percaya kepada Yesus. Apakah Allah pilih kasih? Tidak. Karena saudara mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Karena saudara bersedia terima Tuhan. Jadi kita tahu Tuhan rela mengutus anaknya turun ke dalam dunia ini. Supaya orang tidak binasa. Hanya dia yang mampu menyelamatkan. Hanya dia, keselamatan ada di dalam dia. Kisah 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mau cari keselamatan di mana? Kepada siapa? Dengan apa? Dikatakan kebaikan manusia seperti kain yang lara.
Tidak mungkin orang menggapai keselamatan dengan perbuatan baik. Tidak mungkin. Firman Allah berkata semua orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hanya terima Dia. Hanya terima Dia. Hanya terima Dia. Dan terus pertahankan Dia. Karena itu jangan tinggalkan Dia. Jangan murtad. Jangan tinggalkan Yesus. Dalam Matius 24 ayat 10 jelas dikatakan begini. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Tuhan sudah peringatkan. Iblis tidak senang dengan berbagai upaya melalui manusia-manusia tidak percaya membuat orang murtad. Dalam ayat 11 dikatakan juga begini. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Banyak nabi palsu yang muncul menjelang kedatangan Tuhan. Jadi sudah semakin dekat kedatangan Tuhan, semakin banyak nabi-nabi palsu yang muncul. Hari-hari memang kita secara fisik mungkin letih. Apalagi mereka yang tampil dalam penampilan di perayaan Natal. Tapi toh kita tahu kedatangan Tuhan semakin dekat. Kita perayaan Natal 21, ibadah Natal 25, besok hari Minggu kita tetap ibadah. Kita tidak tahu kapan lagi kita bisa beribadah. Iblis tidak senang dan semakin sulit. Ada banyak hal, saudara. Tapi mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam ayat 12 dikatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih ke banyak orang akan menjadi dingin. Jangan sampai kasih kita kepada Kristus menjadi dingin, menjadi luntur. Jangan sampai kita tinggalkan Tuhan. Jangan sampai kita berhenti percaya, tapi terus percaya kepada Dia. Dalam Matius 24 ayat 13 berkata begini. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Keselamatan kita percaya kepada Kristus dan sampai akhir kita pertahankan. Karena itulah Natal mengingatkan kita. Yesus sudah lahir, Dia sudah mati bagi dosa kita. Dia sudah bangkit, Dia sudah naik ke surga dan Dia pasti akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Karena itu sekali lagi, jangan tinggalkan Yesus. Jangan murtad. Jangan kehilangan keselamatan lalu dihukum selama-lamanya dalam api neraka. Tapi harus saling menguatkan, saling menasihati satu dengan yang lain, kuatkan iman. Orang tua harus menjaga iman atau kerohanian anak-anaknya. Satu kali Tuhan akan tanya, di mana anakmu? Anak-anak juga harus ingatkan orang tuanya. Saudara saling mengingatkan satu dengan yang lain. Saatnya kita bangun dari tidur. Yang setia harus semakin setia. Yang rajin harus semakin rajin. Yang jadi pelaku firman harus semakin menjadi pelaku firman. Yang tidur rohani harus bangkit. Agar tidak terlambat. Waktu Yesus datang yang kedua kali. Karena itu tetap percaya kepada Kristus. Dan jangan tinggalkan Dia. Sampai akhir. Sampai waktunya kita. Sampai waktunya Yesus datang yang kedua kali. Upah pahala itu menjadi milik saudara dan saya. Tuhan berkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita nyanyikan pujian ini. Semua nyanyikan dengan kesungguhan hati. Dengan hatimu. Dengan suaramu. Karena begitu amat cinta dunia hingga diberikannya hidup
Ibu Gembala akan berdoa. Hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup. Mari angkat tanganmu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu amat cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu amat cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Haleluya, haleluya, haleluya. Pagi hari ini kita sudah mendengarkan firman yang indah buat kita semua. Begitu sempurnanya Allah merancangkan segalanya. Allah di dalam kekudusannya merancangkan segala sesuatunya yang indah. Dan Yesus sudah turun ke dalam dunia menggenapi perencanaan-perencanaan Allah yang indah. Berbahagialah orang yang percaya kepada Dia, karena kita tidak binasa. Kita jujur di hadapan Tuhan betapa rapuhnya iman kita. Seringkali kita merasakan ketidakmampuan kita. Bahkan tidak jarang kita terjatuh dalam dosa. Mari, ada Roh Kudus yang setia mendampingi kita. Ada Roh Kudus yang setia membawa kita kembali kepada Tuhan. Pakailah kesempatan-kesempatan yang indah selagi kita masih hidup dalam dunia ini. Mari kita terus setia kepada Tuhan. Mari terus kita percaya kepada Tuhan. Amin, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tidak ada satupun yang di antara kita yang ingin binasa. Kita semua ingin diselamatkan sesuai dengan rencana Tuhan. Tapi mari kita bawa tubuh jiwa roh kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhanku Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhanku. Engkau telah rela tinggalkan kerajaan surga dan turun ke dalam dunia menjadi manusia. Di dalam kehinaan Engkau rela mati buat kami semua. Engkau sudah tinggalkan kemuliaan surgawi dan menjadi hamba, menjadi sama seperti kami, bahkan sangat-sangat hina. Engkau memikul segala dosa kami, Engkau merasakan segala kelemahan kami, demi kami mendapatkan jalan untuk masuk dalam kerajaan surga. Tuhan, Engkau tolong kami di dalam kelemahan kami. Engkau tolong kami Bapa, supaya kami mampu terus hidup dalam kemenangan. Kau tolong kami supaya kami setia kepada Engkau. Kami tidak tahu Tuhan berapa umur hidup kami, berapa lama lagi kami
kami tinggal dalam dunia ini. Itu sebabnya jujur Tuhan, oh kami berseru Roh Kudus tolong kami, pegang kami, tuntun kami, bawa kami terus kepada kebenaran firman-Mu, supaya kami tahan menghadapi segala ujian dalam dunia ini, supaya kami tahan menghadapi segala godaan-godaan, supaya kami tahan menghadapi segala sesuatu yang membimbangkan iman kami, yang berusaha menghancurkan iman kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sadar bahwa tidak cukup hanya untuk kami setia kepada Engkau, tapi harus setia menjaga iman kami, harus setia hidup dalam iman kami. Tuhan, Engkau tolong setiap kami yang ada dalam dunia ini, bahkan yang ada dalam gereja ini saat ini. Beberapa saudara kami yang ikuti ibadah online juga. Amin. Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus, Engkau sangat kenal hati kami masing-masing. Saat seorang tidak mengerti apa yang dilakukan oleh suami, istri, anak, orang terdekat, tapi mata-Mu melihat apa yang kami lakukan. Haleluya. Mungkin tidak ada seorang yang berani memberikan nasihat saat kami jatuh dalam dosa, tapi Engkau mengenal diri kami. Tuhan, tolong kami semua. Amin. Kami sadar bahwa firman-Mu sangat penting untuk kami dengar, karena firman-Mu memberikan kami teguran, firman-Mu mengajarkan kebenaran, firman-Mu menuntun kami kepada perbuatan-perbuatan yang benar, firman-Mu mengajarkan kami Tuhan untuk kami takut akan Engkau. Tolong kami Bapa, tolong kami semua. Kami tidak mau binasa, kami tidak mau rajin ke gereja, tetapi kami memberikan diri kepada dosa dan kami masuk dalam kebinasaan. Engkau tolong setiap bapak-bapak yang ada di tempat ini, supaya Tuhan, hikmat yang dari Tuhan, kekudusan-Mu yang Tuhan, Engkau tolong itu semua menjadi jubah kami, kaum pria di tempat ini. Demikian juga kaum wanita kami, Tuhan, seringkali menjadi orang-orang yang lemah. Banyak hal yang bisa menjadi jerat dan menjatuhkan, tetapi kami tidak mau dilemahkan, kami tidak mau dihancurkan. Kami mau menjadi kuat di dalam Engkau, sesuai dengan rencana ilahi, membawa kami kepada kesempurnaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anak muda yang ada di tempat ini, Tuhan, Engkau jaga sertai, Engkau lindungi, dampingi di dalam setiap langkah-langkahnya, menjaga kemudahannya, menjaga kekudusannya dengan firman Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perdengarkanlah terus suara firman itu dalam telinga kami, dalam hati kami, terekam dan tertulis dalam pikiran kami, tertulis di dalam jiwa kami, sehingga Tuhan, apa yang keluar dari tindakan kami adalah sesuai dengan firman Tuhan. Persatukan kami dengan kasih setia-Mu Tuhan, menjadi satu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, menjadi satu jemaat yang tumbuh subur di hadapan Tuhan, menjadi jemaat yang berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Persatukan kami Tuhan terus untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, menjadi jemaat yang takut akan Engkau. Dewasakan kami, dewasakan kami, dewasakan kami, ya Allahku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Berkati setiap kami Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online, mereka rindu bertemu, mereka rindu berkumpul, tetapi satu dua hal membuat mereka tidak bisa bersama-sama dengan kami.
Berkati imannya Tuhan. Kami ingat orang-orang yang sudah lanjut usia yang tidak mungkin lagi beribadah. Peliharakan iman mereka Tuhan. Biarlah sampai nafas terakhirnya, sampai langkah terakhirnya tetap menyenangkan Tuhan. Menjadi mahkota bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah setiap kami menyukakan hati Tuhan. Haleluya. Setiap kami menjadi kemuliaan bagi Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Natal tahun ini menjadi berkas yang indah yang tertanam dalam hati kami. Yang melukiskan hidup yang indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus dan terima kasih Roh Kudus. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin.